untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat, limpahan rahmat dan hidayahnya hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk kembali bersilaturahim dalam rangka halal bihalal dan silaturahim Jamaah Haji 2019 yang terdiri dari kloter 1, kloter 17 dan kloter 28. Mudah-mudahan silaturahim serta halal bihalal ini menjadi asbab turunnya hidayah, rahmat serta maghfirah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kepada keluarga kita, sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan syariat serta amaliyah sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat kekuatan untuk menjalankannya. Amin ya. Dari tadi saya lihat semuanya berpantun. Ini Ustaz kalau nggak berpantun, berarti dia tidak mengkondisikan. Kalau Tuhan pergi ke Sungai Panas, jangan lupa beli buah naga. Pagi ini saya berjumpa dengan jamaah haji tahun 2019. Insya Allah semuanya masuk surga. Saya tanya sama ibu-ibu, pengen masuk surga ibu-ibu? Dari bunyi tak yakin pula. Yang keras, mau atau tidak? Mau. Cepat atau lambat? Kalau cepat nanti dulu lah. Kalau cepat kita lebih khawal. Setidaknya kata Rasulullah, sesungguhnya amal yang paling baik itu adalah bil khawatim pada akhirnya. Sama dengan sepak bola U23. Meskipun dari awal menang luar biasa, tapi ketika semifinal dia kalah, orang banyak kecewa. Padahal tidak ditengok perjuangannya bagaimana Arhan dan kawan-kawan. Ini bicara sepak bola tuh haji. Jadi kalau kita ini pengen tahu baik tidaknya, maka tengok akhirnya. Maka mudah-mudahan yang sudah sempurna kata Komandan Suherman Zain tadi, bahwa kita ini sudah sempurna melaksanakan rukun Islam kelima, maka jaga istiqomah ini sampai pada akhirnya bagaimana kita juga berpulang kepada Allah, dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau ke kampung halaman. Kampung halaman kita di surga. Karena manusia pertama diciptakan di mana? Di surga. Maka kata Allah, pulanglah ke kampung halaman. Kesini di mana? Di surga. Mudah-mudahan akhir daripada hidup kita, akhir daripada amal kita adalah yang baik-baik. Maka jaga silaturahmi. Karena berapa banyak kita tengok di podcast, di film, bahkan dibuatkan teatrikal kolosal, bagaimana seorang yang ahli ibadah, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, mohon maaf, alhamdulillah, pada akhirnya meninggal ditempatkan bersama dengan orang yang bukan mahal. Begitu juga sebaliknya, berapa banyak orang pemuda-pemuda bertato, pemuda-pemuda yang mungkin mabuk-mabukan, kita menengoknya underestimate, ini banyak dosa, tapi kita tidak tahu dia. Pagi dia bertobat, duhur ketika sholat, Allahu Akbar, meninggal. Mudah-mudahan kita yang hari ini punya hobi, punya apa, semuanya menjadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa maknanya? Bahwa kita ini berhasil tidaknya halal bihalal, silaturahmi, bukan hanya sekedar umurnya bertambah dan berkah, tapi juga kita murah rezekinya. Murah rezeki, ada banyak rezeki. Ada orang banyak rezeki, ada murah rezeki. Apa bedanya Pak Ustadz? Banyak rezeki dia, bukan cuma mobil yang dia punya Pak Ustadz. Helikopter punya 2. Semua pesawat pribadi Pak Ustadz, tapi ternyata ditangkap karena kasus 271 triliun Pak Ustadz. Sementara itu, dalam sesi tanya jawab, 2 orang peserta mengajukan pertanyaan langsung ditanggapi Unza yang dipandu Ustadz Jamora. Seorang anggota Irna CPI mempertanyakan hukum syariah Islam seputar lelang. Sedangkan Eliza Febrianti minta nasihat dan penyerahan kepada semua anggota. Nama saya Irnal Syafei dari kloter 28. Yang saya tanyakan sedikit agak keluar dari konteks yang Ustadz sampaikan, tapi ini berkaitan juga dengan silaturahmi.
saya mendengar salah satu ceramah dari salah satu ustadz mengatakan bahwa ada, kalau tidak salah hadis ataupun dalam Al-Quran, kita tidak boleh menawar sesuatu yang sudah ditawar. Misalnya dalam pembelian sesuatu ataupun mungkin ya dalam melamar misalnya gitu ya, udah jelas anak gadis itu sudah mau dilamar lagi misalnya begitu. Tapi kaitan ini dalam hal jual beli, kita tahu di Indonesia juga ada proses lelang namanya. Proses lelang itu kan menawar barang yang sudah ditawar sama-sama itu. Kira-kira dalam hukum Islam itu apakah bisa dibenarkan ini menurut syariah atau tidak kan gitu? Atau ada hal-hal yang lain mungkin diinikan? Kira-kira begitu Ustaz, karena ini juga akan mengganggu silaturahmi kan? Akibat udah jelas orang sudah dilamar lagi misalnya, atau sudah jelas orang mau beli ditawar pula lagi sama, kita tahu nih berebut jadinya misalnya. Itu akan mengganggu silaturahmi. Kira-kira demikian Ustaz, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih luar biasa pertanyaannya. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, kalau Ustaz pernah nengok kitab namanya At-Targhib wa Tarhib karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang kitab, disusunlah kitab hadis-hadis yang motivasi. Dan di situ disebutkan riwayat hadis dari Imam Tirmidzi, apa kata Rasulullah, innal mas'alata ihrumah. Sesungguhnya meminta-minta itu haram. Jadi satu ketika ada sahabat, dia miskin tak punya apa-apa, kemudian dia datang ke Rasulullah, dia minta, ya Rasulullah, adakah barang-barang di rumah saya pengen minta? Maka Rasulullah langsung balik nanya, kenapa kamu minta-minta? Ini maksudnya diharamkan kita tuh minta-minta. Mohon maaf, lembaga yayasan yang membuat proposal gitu, minta-minta kesana kesini, akhirnya dikasih, lalu dikasih bergaining, tekan kontrak, coblos aku, nanti aku kasih kamu satu gedung. Jadi minta-minta ini hal kalau dia mampu. Kamu apa yang kamu punya di rumahnya? Bal mata'afi baitika. Adakah barang-barang di rumahmu? Apa barang-barangmu di rumah? Kenapa kamu sampai minta? Apa yang kamu punya? Ya Rasulullah, saya punya dua barang. Satu helai kain, satu cangkir untuk minum. Oke, bawa ke sini. Dibawa oleh orang itu cangkir sama kain itu. Sampai di sana apa yang dilakukan Rasulullah? Si orang ini bingung. Apa yang dilakukan Rasulullah? Akhirnya Rasulullah, manistara bidirhamin. Siapa yang mau beli cangkir dan kain putih ini 1 dirham. 1 dirham itu sekitar 600.000 kalau sekarang. 1 dirham. Saya Rasulullah. Lalu Rasulullah, karena banyak yang begini, barangnya biasa dan tidak terlalu berharga. Namanya juga cangkirnya orang miskin. Kainnya pun kain lusuh. Tapi karena Rasulullah yang melelang. Ini bahwa hadis ada lelang Rasulullah. Tapi kan syaratnya itu tadi, dia melelang Rasulullah bukan karena untuk bisnis, tapi membantu orang miskin. Karena dia, siapa yang bisa beli 1 dirham? Saya Rasulullah. Oke, kalau begitu manistara bidirham ini. Siapa yang mau beli 2 dirham? Dinaikkan sama Rasulullah harganya. Oh, saya Rasulullah. Akhirnya karena cuma satu yang bilang yang mau beli 2 dirham, oke, toh laku. Jadi diambil, setelah itu dikasih duitnya dirham itu, kasih kepada orang yang miskin ini. Kamu pulang ke rumah, bawa 2 dirham ini ke rumahmu, kemudian kamu beli kampak, beli gergaji, kamu pergi ke hutan, ambil kayu bakar, selama 15 hari kamu kumpulkan kayu bakar itu, lalu jual, datang lagi kepada. Maka dengan kampak itu, dia datang ke hutan, diambillah tebang kayu bakar, kemudian dijual 15 hari, ternyata 2 dirham menjadi 2 kali 2 menjadi 4 dirham. Dibawa ke Rasulullah, ini ya Rasulullah. Nah, 15 hari kamu bisa dapat begini. Berarti lain kali kamu tidak meminta. Ini maknanya dalilnya apa? Bahwa zaman Rasulullah lelang ada Pak. Tapi ilatnya, alasannya adalah membantu orang miskin. Sekarang kita lihat lelang-melelang ini posisinya karena bisnis atau bagaimana? Artinya hukum universalnya lelang-melelang di zaman Rasulullah sudah ada. Kalaupun memang terjadi lelang-melelang karena unsur saling sikut menyikut, itu kan unsurnya beda. Dari hukum lelang-melelang sebenarnya mubah, bahkan sunnah boleh. Tapi kalau memang melelang dan lelang-pelelangan itu menjadi unsur kebencian,
Nah itu yang menjadi ilat yang tidak boleh. Jangankan seperti ini, sholat, berzikir, kalau mengganggu orang, itu kan juga menjadi haram jadinya. Jangankan yang mubah, yang wajib saja kalau kita lakukan tapi mengganggu orang, itu juga menjadi sesuatu yang tidak boleh. Nah, jadi dari hukum lelang universal ada di zaman Rasulullah. Kalau Bapak lihat ada kitabnya, karena saya isi kajian kitab At-Targhib wa Tarhib ke ibu-ibu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begitu Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz izin, saya tidak memberikan pertanyaan. Saya hanya meminta sedikit nasihat atau sedikit pencerahan untuk kita semua, karena acara ini diadakan setiap 1 tahun sekali dan tujuannya untuk kebersamaan dan memupuk rasa persaudaraan. Saya mohon Pak Ustadz sedikit nasihat untuk kami agar kedepannya bisa terjalin yang lebih kompak, semangat, dan rasa kekeluargaannya makin erat. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ahli melihat kulinas ini tidak berkualitas iman seseorang kalau dia belum mencintai saudara kita. Dari saking sayangnya, mulai dari rambut sampai ke dagu saja modalnya 5 juta. Sampunya 2 juta, dari saking pengen muka sama rambut ini tidak terlihat jelek, buruk. Begitu juga kita merawat apa sekarang tuh kalau di medicure, pedicure, merawat kuku sampai sehari semalam. Dari saking cintanya kepada kita, bukan berarti tak boleh, silahkan. Ini Pak Ustadz kumpulan. Saya kan nengok-nengok aja, bukan di sini, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sinetron Indosiar. Jadi apa maknanya? Kalau kita cinta dengan badan kita sendiri sampai kerawat dengan jutaan, maka begitu juga perasaan kita cinta kepada orang lain. Artinya apa? Kalau kita dibikinin status tersinggung kita, jangan kita bikin status yang nyindir-nyindir orang, meskipun kita tidak ada dikhususkan. Kalau kita merasakan orang itu dipukul, kalau kita rasa dipukul sakit, jangan kita pernah mukul. Kenapa? Karena ketika orang itu juga dipukul sakit, kita juga sakit. Wala talmizu anfusakum, Al-Hujurat disebutkan oleh Allah, jangan menghina diri. Kalau ditengok ayat ini salah. Kenapa salah? Masa menghina diri? Maksudnya jangan menghina orang karena orang itu sama dengan dirinya. Kenapa? Karena kita semua seperut. Saudara itu dari bahasa Sanskerta, sa itu satu, darah itu perut. Jadi kalau ada bilang saudara-saudara, seperut. Karena kita ini awalnya dari satu perut. Perut siapa? Siti Hawa. Siti Hawa awalnya lagi laki-laki diciptakan. Semua kita tercipta dari Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua tercipta dari Nabi Adam, asal mulanya Nabi Adam. Dan sedangkan Nabi Adam tidak punya bapak dan tidak punya ibu, dia diciptakan dari tanah. Kalau ada orang sombong, apa yang kau sombong-sombong? Kok dari tanah? Apa? Makan hasil tanah. Kalau mati dikubur di tanah. Kulit warnanya tanah, bau badan bau. Ibu yang bilang. Jadi kita ini semua tanah, apa yang mau disombongkan? Maka kalau kita tanamkan dalam hati ini mencintai saudara kita, sama halnya kita mencintai badan kita sendiri, kita tidak mungkin mencaci maki, tidak mungkin kita juga menjelek-jelekkan. Justru kita senang karena kita sama-sama. Yang membedakan itu wajah saja sama kulit saja. Kenapa kok bisa beda Pak Ustadz? Kalau asalnya tanah, berarti semuanya kita tanah. Kenapa kok bisa berbeda Pak Ustadz? Ada yang manusia baik, ada yang manusia tak baik, ada yang manusia jahat, ada yang manusia jahat. Apa yang membedakan? Mungkin yang jahat itu tercipta dari tanah. Sengketa. Usai sesi tanya jawab, acara diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin Ustadz Unza, yang dilanjutkan